Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Zikriya Fiprian dari SDIT Al-Azhar Darul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal mula nama Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pagaruyang. Raja Pagaruyang pun seorang pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang kerajaan Pagaruyang. Raja Pagaruyang pun mengumpulkan Hulu Balang dan Panglima Perang untuk berunding. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Saat ini mereka sudah ada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana pendapat kalian? Paduka, kita tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun, peperangan akan merugikan rakyat kita sendiri. Paduka, lebih baik kita ajak mereka berunding dan meminta mereka untuk meninggalkan kerajaan ini. Jika dengan cara berunding ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah, kita tantang saja mereka adu kerbau. Lalu mereka memulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya, Datuk Tatejo Gerhano, untuk pergi ke perbatasan. Datuk Tatejo Gerhano adalah seorang gadis yang mempunyai tata krama yang tinggi dan lembut hati. Sebelum pergi, ia mendadani gadis-gadis dan dayang-dayang yang akan menemaninya. Pasukan kerajaan Majapahit merasa senang sekaligus heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan kerajaan Pagaruyang. Tetapi ternyata disambut oleh gadis dan dayang-dayang yang cantik. Usai menikmati makanan yang lezat itu, pasukan kerajaan Majapahit diantar menuju istana menemui raja. Raja Pagaruyang pun menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang di kerajaan kami, tuan-tuan. Jika boleh tahu, apakah tujuan semua datang ke sini? Kami mendapatkan tugas merebut kerajaan Pagaruyang. Saya mengerti. Baiklah, kita ganti saja dengan adu kerbau. Siapa kerbaunya yang menang, ia boleh berkuasa di kerajaan ini. Prajurit kerajaan Majapahit setuju. Lalu mereka menyiapkan seekor kerbau yang sangat besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau dari kerajaan Pagaruyang. Kerajaan Pagaruyang justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dengan ibunya. Anak kerbau itu sengaja dipisahkan dari induknya selama 3 hari, sehingga anak kerbau itu tidak dapat menyusu dengan ibunya dan menjadi haus. Lalu di kepala anak kerbau itu dipasang besi dan sangat runcing. Kami mendapatkan tugas. Hari yang ditentukan pun tiba. Kerbau-kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang sangat besar dan kuat. Kalahkan saja kerbau kecil itu. Sementara itu, kerbau milik kerajaan Pagaruyang segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusup. Rupanya ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah induknya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka dengan sobekan tanduk besi kerbau yang liar mau menyusui. Karena luka dan sobekan yang semakin banyak, kerbau kerajaan Majapahit pun terluka dan mati. Minangkabau, Minangkabau, teriak rakyat Pagaruyang dengan gembira. Pasukan kerajaan Majapahit diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyang menjadi buah bibir di seluruh negeri. Minangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti Minangkabau. Akhirnya daerah itu dikenal dengan sebutan Minangkabau dan lama-kelamaan menjadi Minangkabau. Saya akhiri cerita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.